Demi Allah, saya tidak pernah menjual titik. Halo Saudara, Kamis 4 Juni 2006. Terima kasih Anda menjumpai kami kembali bersama Cak Dodo. Nah, ini dalam topik terpanas di negeri ini. MBG, Assalamualaikum Cak Dodo, salam FNF. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Cak Jarod dan seluruh pemirsa di mana Anda berada. Apa kabar pagi hari ini Cak Jarod? Alhamdulillah, tetap baik-baik saja toh. Cak Dodo, ini menarik Cak Dodo. Pencopotan tiga pimpinan BGN seperti judul kami kemarin kan. Kenapa hanya dicopot? Ternyata diikuti serangkaian proses penyidikan dan terakhir penahanan terhadap Dadan Hindayana, Lodoik Bungkus, dan Sony Sanjaya. Dari video yang beredar luas di media sosial, Cak, ini kan ada narasi Dadan dijemput paksa dan langsung dilakukan penahan. Sebenarnya ada apa dengan ini, Cak? Ya, kalau kita lihat perjalanan kasusnya memang menarik sekali seperti drama Korea ini, penjemputan Dadan. Jadi pertama kali sehari sebelumnya, 2 hari sebelumnya Pak Dadan ini kan lagi naik haji, lagi di Mekah. Kemudian ditelepon oleh Pak Prabowo untuk kembali karena ada urusan lebih penting. Kemudian dia pulang lebih cepat dan mungkin belum sempat beli kurma ya, belum sempat Ya, datang ya. ke pasar Seng atau pergi belanja yang lain. Jadi dia pulang lebih awal. Nah, sampai di Jakarta dia masih sempat mendampingi Pak Prabowo meresmikan SPBG di Jakarta Barat. Hmm. Nah, kemudian malamnya diumumkan pencopotan terhadap Pak Dadan, Pak Sony, dan Pak Ludwig. Nah, ini yang menarik Pak Dadan ini menurut pengakuannya dia naik haji itu juga naik haji reguler, jadi bukan yang kelas premium atau yang Furoda atau yang plus, jadi dia tetap ngantri, katanya menunggu 12 tahun. Tapi faktanya kan kalau dilihat ketimpangan yang ada di BGN, bagaimana belanja-belanja yang fantastis, itu kan menimbulkan kecurigaan, kemungkinan sangat mungkin itu data-data dikumpulkan dan mengerucut kepada 3 orang ini diduga melakukan korupsi, manipulasi, dan juga kolusi, dan akhirnya terjadilah peristiwa kemarin yang menggegerkan seluruh Republik Indonesia. Sobat Doder, apa kira-kira dugaan terhadap Dadan CS ini menurut penyidik ya di Kejaksaan Agung? Modus yang digunakan para tersangka ini adalah membuat, Cak, yayasan yang terafiliasi. Artinya dari 3 orang ini ya, siapa nggak tahu Ya, yang mendapat kemudian. Jadi kalau dia mendirikan dapur MBG atau SPPG, ya ini dapat kemudahan. Nanti ada fee setiap harinya 6 6 berapa? 6 miliar atau 6 juta. Coba 6 bayangkan juta. 6 juta 6 juta. setiap Ya. hari itu fee aja. Terus nanti dapat apa lagi? Dan ini yang diungkap oleh penyidik, ini modus pembelian terhadap satu, eh, kendaraan motor listrik, dua tentang pengadaan sepatu, dan ketiga tentang tablet dan TV. Cok, bayangkan ini modusnya luar biasa. Untuk mobil listrik, motor listrik saja ini menimbulkan kerugian 1,6 triliun. Bayangin, Cak, ini modus yang digunakan oleh Dadan. Jadi kalau Dadan dengan menyatakan saya naik haji dengan reguler ya nggak apa-apa. Cak Nun juga nggak mau naik haji on H plus. Dan Sobat Oder, koleksi mobil Dadan adalah premium. Wah, ini jadi sebetulnya BGN ini sekali lagi kita sampaikan sudah cacat sejak lahir, bahkan sebelum lahir, bahkan sejak pertama kali dikampanyekan oleh Prabowo akan mengadakan makan bergizi gasis, itu sudah dikritisi oleh publik dan itu nggak mungkin dilakukan, dan kalaupun dilakukan akan menjadi bancaan korupsi bagi para pejabatnya. Ini pengalaman dari teman saya nih Cak Jarod, waktu Ya. mau mendirikan dapur SPBG di daerah Bogor. Jadi dia dipanggil oleh orang BGN yang mengakunya orang pusat, kemudian ada satu tentara dibawa ke satu tempat rumah makan, dikatakan bahwa untuk bikin satu dapur harus setor uang 2 miliar. Itu uang jaminan, bukan uang yang diberikan kepada BGN, bukan, tapi dikatakan uang jaminan sebagai jaminan bahwa kalian mampu bikin dapur. Jadi harus setor 2 miliar yang dibuka atas nama orang yang mau bikin dapur dan orang BGN. Di rekeningnya itu harus 2 orang gitu. Bayangkan, belum ngapa-ngapain sudah harus mengeluarkan 2 miliar
dan diatasnamakan orang BGN. Ini kan tersandra orang, dan itu fakta. Ini ada teman saya yang mengaku seperti itu. Kelanjutannya kita tidak tahu. Tapi sekali lagi berkaitan dengan pencopotan 3 pejabat BGN ini, sebaiknya jangan berhenti hanya di situ. Karena di bawahnya dia, kaki tangannya mereka di lapangan, di dapur-dapur itu masih ada ratusan ribu. Karena kan ini ada 1 juta karyawan. Dari 1 juta karyawan kalau cuma 3 yang dicokok kan juga tidak mewakili gitu. Jadi dipastikan sebagaimana dugaan publik korupsi di BGN itu tidak hanya terbatas pada 3 orang ini. Masih banyak pejabat yang terlibat di situ dan memang sangat potensial karena semuanya terbuka dan mudah sekali melakukan korupsi, manipulasi, pungli dan lain sebagainya di proyek yang memang amburadul sejak awal ini. Kalau Dadan maupun si Lodewijk Kusum relatif tidak melakukan bantahan, tapi katanya Cak Dodo punya informasi mengenai Sony Harsono melakukan perlawanan. Perlawanan seperti apa itu Cak Dodo? Katanya juga sempat wawancara sebelum dia ditahan. Ya, ini yang unik, sangat unik dari Pak Sony Sonjaya. Ketika muncul isu ada OTT orang BGN di Kejagung, dia yang kemudian melakukan klarifikasi bahwa itu hoak. Dan klarifikasi itu dilakukan oleh Sony Sonjaya, bahkan dia mengatakan buktinya saya masih ada di sini, tidak ada OTT. Itu keanehan pertama. Keanehan kedua, Sony Sanjaya 1 jam sebelum dicopot, dia masih wawancara dan ada videonya, nanti kita tampilkan, dan dia mengatakan demi Allah saya tidak terlibat dalam jual beli titik gitu. Dan dia berani bersumpah di atas Al-Qur'an, bahkan 30 Al-Qur'an. Jadi kalau satu Al-Qur'an 10 cm tebelnya itu 30 kali 10 berarti 300 cm, itu artinya 3 meter di atas kepalanya Pak Sony, dan dia berani bersumpah untuk itu. Nah artinya, tapi faktanya kan akhirnya dia dicopot dan kemudian ditangkap dan langsung dibawa ke Balik Jeruji. Saya berpikir apa yang dilakukan oleh SPPG itu harus diketahui oleh masyarakat. Yang paling mudah adalah upload ke dalam media sosial. Apa yang diupload? Yang diupload adalah 1, menunya apa. Ya. Yang kedua, kandungan gizinya berapa. Yang ketiga, harga per itemnya berapa. Ini yang saya pikirkan harus diketahui oleh masyarakat. Demi Allah, saya tidak pernah menjual titik. Kadang-kadang mungkin saya bilang sini, tolong bawa Al-Quran 30, simpen di atas kepala saya berani bersumpah. Nah, ibaratnya kalau seperti itu kan. Karena apa? Ya saya bilang, lalu kenapa kamu diam aja? Lah terus apa setiap hari saya harus datang ke lokasi itu membuat laporan? Kan pekerjaan saya verifikasi. Nah, kalau sekarang kan sudah waktunya saya turun gunung kan gitu. Dan alhamdulillah kan tersangka sudah mulai bermunculan. Dari peristiwa itu bisa kita simpulkan dari karakter para koruptor itu sama persis kalau kita menangkap tikus. Tikus itu kalau kita pukul kakinya pura-pura mati kan, pura-pura lemah, pura-pura nggak sadar. Tapi begitu lengah bergas kembali gitu. Sama koruptor juga begitu. Begitu ditangkap, begitu disidik, udah kayaknya merendah serendah-rendahnya, mohon ampun, bersumpah atas nama Tuhan dan agama, tapi faktanya di balik itu menyimpan kejahatan yang luar biasa. Kalau di dalam pewayangan namanya sengkuni, jadi seakan-akan pura-pura baik tapi kelakuannya jahat. Kan seperti itu. Kalau Pak Sony, kalau kita terjemahkan seperti itu. Menarik Cak, statusnya Pak Sony di platform X. Dia menyebutkan terima kasih kepada Nani atas pengangkatan. Ini menimbulkan persepsi luar biasa liar, Cak. Apa maknanya? Apakah akan menggigit atau menyiratkan, ada semacam isyarat yang ingin disampaikan Sony kepada si Nani? Iya, itu statusnya menarik itu, dan itu viral. Di bawahnya ada tulisan tangan ditujukan kepada kepala BGN yang baru. Semoga sukses menjalankan tugas, semoga ya harapan-harapan bagus lainnya. Nah ini menarik, yang seperti model-model seperti ini menarik. Nanti kalau Pak Sony di pengadilan ngoceh, ini akan terbongkar semuanya. Dan kita berharap seperti itu. Kan polanya seperti itu, pola korupsi di Indonesia itu berjamaah. Jadi satu tertangkap biasanya kemudian menjadi whistleblower, kemudian membongkar teman-temannya. Jadi ini bagus untuk masyarakat Indonesia. Dan sebaiknya memang Pak Dadan juga, dia paling tahu sepak terjang anak buahnya,
sebaiknya jangan ragu-ragu lagi siapa yang terlibat, siapa yang menikmati uang BGN ini, sampaikan, jangan malu-malu, karena jangan mau juga dikorbankan satu orang. Jangan mau juga hanya Pak Dadan, Pak Sony, dan Pak Pusung. Harus dilibatkan semua. Semua yang terlibat melakukan pelanggaran harus dihukum. Tidak boleh pandang bulu. Saya setuju dengan langkah rezim pemerintah yang membereskan tentang dugaan korupsi di MBG. Tapi satu hal, Cak Dodo, ketika di awal tentang program MBG ini sudah disyaratkan ada kesalahan yang fundamental. Dana yang digunakan adalah dari dana pendidikan. Artinya apa? Mengurangi jatah untuk dunia pendidikan. Bayangkan, Cak, yang diperlukan untuk masyarakat kita yang hanya 9 tahun belajarnya itu adalah pendidikan gratis seperti dijanjikan Prabowo ketika menjadi kandidat presiden. Dan satu hal lagi, Cak. Ini saya ingat, Cak, bagaimana Dadan menyatakan bahwa target MBG adalah 83 juta penerima manfaat. Kita lihat berapa sih jumlah penduduk miskin di Indonesia. Dari data BPS tahun 2005 tidak lebih dari 23 juta. Artinya apa? Ada selisih 60 juta. Cak. Ini masyarakat apa kok diberi makanan MBG ya? Ya, ini kebijakan yang kebijakan yang memiriskan. Orang lebih, jadi negara lebih memikirkan perut daripada otak manusia. Sehingga anggaran pendidikan dialihkan untuk mengenyangkan perut-perut anak-anak. Meskipun sesungguhnya kalau didata secara akurat, ya tidak sebanyak itu. Orang miskin sebanyak 83 juta itu, ya data dari mana? Sementara data BPS tidak sebesar itu, data Kementerian Sosial tidak sebesar itu. Jadi memang seluruh proyek yang melibatkan banyak masyarakat, proyek-proyek yang massal seperti haji, BPJS, dan ini BGN, itu kan massal yang membutuhkan biaya banyak. Itu memang potensial untuk dikorupsi dan mudah sekali mengkorupsi proyek-proyek yang seperti itu, yang bernilai jumbo seperti itu. Jadi Pak Dadan ini akhirnya kan kebablasan ketika dia menjadi kepala BGN, ide gagasannya itu kebablasan. Termasuk ketika kemarin di Mekah, datang ke sebuah sekolah dan mengusulkan supaya anak-anak yang di Arab diberi MBG juga. Ini kan sudah menyimpang jauh dari tujuan awal yang katanya untuk membuat anak-anak tidak stunting, anak-anak tidak kekurangan gizi. Jadi kenapa juga masih ngurusin orang yang ada di luar negeri? Tak ada. Ini closing, Cak Dodo. Ini pertanyaan nih. Kas FNR. Kira-kira apa keinginan si Dadan ketika dalam masa penahanan, Cak? Keinginannya ya tentu saja bebas. Keinginannya tentu tuduhannya nggak terbukti. Tapi tidak mungkin juga Kejaksaan Agung menangkap orang tidak dengan data yang akurat. Datanya pasti akurat dan setelah betul-betul meyakinkan baru dilakukan tindakan. Tapi yang paling penting pesan kita sebagai publik, Pak Dadan bernyanyilah di pengadilan supaya semakin banyak supaya keadilan semakin tegak dan Pak Dadan tidak merasa dikorbankan dan tidak menjadi bemper bagi staf yang lain. Pesan yang kedua untuk Pak Prabowo, kalau dengan Pak Dadan begitu cepat bisa mencopot dalam waktu kurang dari 24 jam, kenapa nggak mencopot Listio Sigit yang sudah 2 kali periode, yang juga polusi seperti Pak Sony Sonjaya, dan dia masih aman juga bertengger di sini. Jangan-jangan begini, jangan-jangan Pak Listio Sigit itu nanti seperti Pak Dadan melakukan pelanggaran-pelanggaran yang kemudian BGN itu menjadi cemar namanya. Jadi sebelum jauh Pak Prabowo itu dalam tanda kutip diserang oleh Pak Listio Sigit atau dikatakan musuh dalam selimut, copot dulu Pak Listio Sigit sebelum dugaan-dugaan publik itu muncul ke permukaan. Jadi pesannya ada dua. Satu, Pak Dadan bernyanyilah. Kedua, Pak Prabowo adillah menegakkan hukum dan juga segera lakukan kebijakan yang sama terhadap Kapolri Listio Sigit. Sebenarnya ini spill sedikit ya. Dalam masa penahanan 20 hari,
keinginan Dadan kemungkinan besar adalah ini Cak Dodo, jawaban yang mendekati paling tepat, meminta sarapan MBG. Nah itu selama ditahan Cak. Dengan menu lele dan sapi. Ya, seperti yang disebutkan, setiap hari kita menyembelih berapa ekor sapi dan lele 1 ekor. Itu menunya selama Dadan ditahan. Tapi assalamualaikum, salam FNM. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam freedom and fairness.